Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada jalan kebaikan agama ini. Dan tiadalah kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini tanggal 31 bulan Januari 2016, izinkan Al-Fakir untuk sedikit sharing tentang studi komparasi global Indonesia versus Arab Saudi. Tentu ini berkaitan dengan salah satu tugas ujian akhir semester kami dari mahasiswa gabungan yang terkelompok dari komunitas Camp Bebas Riba Indonesia. Ilmu negara, dasar dari mata kuliah ilmu negara yang di dosen ini oleh Bapak Ahmadul Esa MH dengan agenda evaluasi akhir semester yang deadline-nya hari ini, teman-teman. Nah, tugas kali ini izinkan Al-Fakir untuk membuat satu presentasi tentang studi komparasi global Indonesia versus Arab Saudi. Ini nanti sedikit banyak yang akan memberikan gambaran atau pertimbangan perbandingan antara kedua negara tersebut melalui bagaimana kita harus mengetahui asal mula terbentuknya negara tersebut, yakni Indonesia dan Arab Saudi. Bentuk negara seperti apa, bentuk pemerintahannya dan sistem pemerintahannya, kondisi politik sosial dan sebagainya. Hanya mungkin karena memang tugas ya tidak harus sangat melebar, jadi ini kita batasi antara 5-10 menit. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada dasarnya Arab Saudi dan Indonesia itu sedikit lebih banyak ya, mungkin mempunyai persamaan. Lebih kepada dasar agama yang mayoritas Islam. Hanya kalau ditinjau dari sistem komparasi ini yang berkaitan dengan penelitian deskriptif atau analitis yang membandingkan dua atau lebih kelompok variabelnya, maka perlu kiranya kita mengkaji dulu asal usul dari kedua negara tersebut. Arab Saudi berakar dari analisis keagamaan dan penaklukan oleh Ibnu Saud ya, dan diproklamirkan kerajaan sebagai kerajaan modern pada 1932 Masehi. Dan sebaliknya, Indonesia terbentuk melalui perjuangan anti kolonialisme seperti kita ketahui, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1945 dari penjajahan Belanda. Keduanya memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun berhubung melalui penyebaran agama Islam yang satu sama lain sangat mempunyai keterikatan yang dekat begitu. Nah, berikut adalah salah satu yang bisa kita kembangkan mengenai sejarah kedua negara asal usul, yaitu negara Saudi pertama pada tahun 1727 sampai 1818 yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di negara Diriyah, bersekutu dengan ulama Muhammad bin Abdul Al-Wahhab untuk menyatukan wilayah semenanjung Arab. Negara Saudi kedua itu diperkirakan di tahun 1824 sampai 1891
pemulihan kekuasaan setelah kehancuran negara pertama dari dan oleh otonom. Kemudian ada negara Arab Saudi modern yang terlibat di tahun 1902 sampai 1932. Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, Ibnu Saud merebut kembali Riyadh pada tahun 1902 dan menyatukan wilayah Najd serta Hijaz gitu. Dan diproklamasikan terakhirnya pada tahun 23 September 1932. Kerajaan ini disatukan dan menjadi kerajaan Arab Saudi atau menurut bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah gitu. Sedangkan asal usul negara Indonesia ini merupakan sebuah Indonesia republikan yang pada awalnya mempunyai masa-masa sebelum Republik kemerdekaan itu dari kerajaan dan disambung menjadi kolonialisme. Karena apa? Indonesia sebelumnya terdiri dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Islam pun ada sebelum dijajah oleh Belanda atau VOC dan pemerintah kolonial selama berabad-abad kita ketahui. Nah, kebangkitan Indonesia awal tahun 1900-an tumbuh kesadaran berbangsa yang mendorong perjuangan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan sebagaimana kita ketahui Indonesia itu pada tahun 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah kekalahan atau mengalahkan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dan pengakuan kedaulatan setelah perjuangan fisik dan diplomasi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1409. Nah, kritisinya adalah ada sedikit sekelumit hal yang perlu kita kritisi. Kenapa? Ada pernyataan dari beberapa teman tentang penganalisaan daripada Indonesia ini adalah kenapa pas proklamasi waktu itu Islam menduduki sampai 97%, tetapi kenapa Indonesia tidak menjadi negara Islam? Itu yang pertanyaan. Kemudian ada simpang siur dari alasan-alasan yang memang tidak meluas pada analisa yang tepat, mungkin bahwa memang ada kemungkinan bahwa Indonesia itu terpantau dan terdoktrin oleh negara-negara asing menurut salah satu pihak yang ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Hanya ini sebagai nilai kritis untuk sebuah tugas saja, maka ada pernyataan tersebut. Nah, sampai sekarang hubungan antara keduanya, antara Arab Saudi dan Indonesia ini dikarenakan dasarnya banyaknya kesamaan diantaranya cara masyarakatnya mayoritas memeluk agama yang sama, maka hubungan diplomasi sangat terjalin. Dan ini dimulai menurut sejarah di tahun 1950 gitu. Asal usul mungkin ini udah agak terasa udah 8 menit ya. Kita lanjut teman-teman ke studi komparasi yang sesungguhnya mengenai yang pertama adalah profil umum dan geopolitik. Saya berusaha sampaikan bahwa perbandingan dasar mengenai identitas negara itu yang pertama bentuk negara. Bentuk negara ini Indonesia dengan memakai dasar negara republik presidensial ya. Sedangkan untuk Arab Saudi itu monarki absolut ya. Sebenarnya bisa dijelaskan lagi, hanya memang terkendala dengan waktu. Kita langsung lanjut aja. Kita komparasinya untuk ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara adalah Jakarta. Kalau Indonesia, kalau Arab Saudi Riyadh ya. Luas wilayah sekitar 1,9 juta kepulauan dan untuk Arab Saudi sendiri 2,1 juta kontinental. Terus populasi dihitung dari
riset 2025 kurang lebih jadi untuk Indonesia 280 juta jiwa, dan untuk negara Arab Saudi ini kurang lebih 37 juta jiwa. Dan bahasa resminya sendiri, untuk bahasa resmi Indonesia itu sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia dan bahasa Arab Saudi dengan memakai bahasa Arab. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan dan hukum. Ini berkaitan sekali dengan perkuliahan kita. Kedua negara memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan dalam pengelola kekuasaan. Yang pertama Indonesia. Indonesia itu kita ketahui bahwa sistem pemerintahannya memakai sistem demokrasi. Yakni kekuasaan berada di tangan rakyat melalui pemilu. Sedangkan untuk Arab Saudi itu memakai sistem teokrasi monarki, yaitu raja memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan begitu. Kemudian sistem hukum. Untuk Indonesia, civil law yaitu warisan Belanda ya, ini yang dikembangkan dengan hukum nasional gitu kan. Dan sedangkan untuk Arab Saudi itu berdasarkan syariat Islam penuh yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis gitu. Kemudian struktur pemerintahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah untuk Indonesia, dan untuk struktur di Arab Saudi kekuasaan terpusat pada keluarga kerajaan dengan Dewan Syuro sebagaimana penasehat. Selanjutnya analisa ekonomi yang diambil daripada data 2015 sampai 2026 yang referensi dari berbagai sumber. Indonesia mengalami pasar domestik sementara Saudi Arabia dalam transisi dari ketergantungan minyak gitu. Kemudian kalau kita berbicara PDB ya, yang berarti produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggrisnya gross domestic product, itu merupakan nilai pasar seluruh barang dan jasa ya. PDB yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian, kita sebut bahwa PDB daripada nominal proyeksi 2006 untuk Indonesia sekitar kurang lebih 1, triliun peringkat 17 dunia, sedangkan untuk Arab Saudi 1,3 triliun peringkat 19 dunia. Terus kekuatan utama Indonesia konsumsi domestik, manufaktur, hilirisasi nikel, dan ekonomi global. Sedangkan Arab Saudi itu berlandas atau berpacu pada ekspor minyak bumi ya, Aramco, dan investasi global dan pariwisata religi modern yang seperti kita ketahui memang sumbangan dari pelaksanaan umroh dan haji itu sangat mendominasi juga gitu. Terus PDB per kapita Arab Saudi lebih tinggi, yakni 35.000 ya US dollar, dibandingkan Indonesia hanya 5.000 ya. Ini sangat mencerminkan tingkat kesejahteraan individu yang berbeda secara signifikan sekali. Masya Allah. Lanjut teman-teman, visi dan masa depan Battle of Vision. Kedua negara sedang melakukan transformasi besar-besaran tentunya. Saudi sedang mempersiapkan Saudi Vision 2030. Targetnya yang diverifikasi ekonomi agar tidak tergantung minyak. Jadi untuk teman-teman yang sering melawatan ke Saudi tentu melihat ya, sekarang ada proyek-proyek di sekitar Haram tentunya. Seperti di Haram itu kan ada perencanaan untuk membuat satu pasar bebas itu sepanjang sampai ke Tanaim. Luar biasa, Masya Allah. Fokus terhadap global olahraga dan energi terbarukan. Ini juga sama gitu kan, ada peningkatan perkembangan di sana. Terus mega proyek yang lain juga yang katanya kota masa depan, yang disebut kota masa depan itu akan membutuhkan nilai atau modal pembangunan sampai dengan 500 miliar US dollar. Masya Allah. Kemudian Indonesia Emas ini yang direncanakan oleh Indonesia ya, targetnya
menjadi 5 besar ekonomi dunia pada 100 tahun kemerdekaan. Mega proyek EKN salah satunya juga, hanya ini kritiknya untuk kedua negara ini memang kalau real ini lebih ke Arab Saudi tetap menang ya. Vitalnya tetap untuk Arab Saudi. Kalau Indonesia karena memang masih dipolitisi oleh kondisi yang perpolitikan Indonesia yang saat ini yang ya, sepertinya masih sangat harus diperbaiki dasarnya dulu sebelum nanti ada battle of visionnya gitu. Oke, lanjut teman-teman, karena waktunya kita gak usah terlalu lama karena untuk mempersingkat daripada videonya ini. Kemudian kekuatan sosial dan budaya. Sebagaimana kita ketahui, agama Indonesia adalah negara yang populasi muslim terbesar ya di dunia. Sedangkan Arab Saudi adalah tempat lahirnya Islam dan pusat kiblatnya umat Islam. Ya, terus demografi, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar, usia produktif limpah. Nah, sedangkan Arab Saudi memiliki posisi ekspatriat yang sangat besar, sekitar 30-40% dari total penduduk. Nah, ekonomi syariah keduanya bersaing dalam tahap top global Islamic ekonomi indikator bersama Malaysia. Gitu. Lanjut teman-teman. Kita simpulkan, ini udah 16 menit. Sebenarnya tugasnya hanya 5 menit saja. Komplementer, Indonesia mengirimkan tenaga kerja dan produk UMKM pangan, sementara Arab Saudi adalah investor strategis dan penyedia energi bagi Indonesia. Sinergi keduanya merupakan anggota G20 yang memiliki peran penting dalam stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Timur. Teman-teman, demikian presentasi singkat dari saya. Salah satu tugas UAS di semester ganjil ini yang diberikan oleh Bapak dosen kita yang terhormat Ahmad Nurul SHMH dari mata kuliah ilmu negara. Demikian. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatian yang Bapak Ibu semua berikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, adapun ada kelebihan semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.